Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Bagaskara akan menjelaskan tentang apa itu e-sport. Bisa dilihat di sini e-sport, suatu panggung yang megah, suatu permainan Dota 2 5 versus 5. Ini merupakan turnamen paling besar di dunia dengan hadiah yang sangat besar juga. Lalu kita lihat apa itu e-sport. E-sport olahraga elektronik, dikenal sebagai e-sport. E-sport atau electronic sport merupakan suatu istilah untuk kompetisi permainan video bermain jamak multiplayer, umumnya antara para pemain profesional. E-sport adalah bidang olahraga yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif. Di sini kita lihat perbedaan e-sport dengan gaming. Cara membedakannya sangat mudah. Kalau e-sport adalah suatu profesi, kalau gaming itu rekreasi. Apa pula itu e-sport secara mendalam? Ketika kamu masuk ke dunia e-sport, kamu menjadikan bermain game sebagai profesimu. Misalkan, kamu suka game online yang lagi booming, lagi populer, dan banyak peminat, banyak dipertandingkan. Mungkin kamu bisa ikut suatu kompetisi untuk bermain game tersebut. Apa pula itu gaming? Kalau gaming itu hanya sekadar untuk bermain untuk mengisi luang dan waktu. Misalkan kamu lagi stres, lagi gak punya kegiatan apapun, kamu punya game yang bukan termasuk kompetitif, turnamen, ya untuk menghilangkan stres gitu. Itu perbedaan e-sport dengan gaming. Lalu kalau menurut pendapat saya, kalau orang tua terkadang ada yang memarahkan anaknya karena bermain game. Menurut saya itu tidak selalu terkadang bermain game itu selalu disalahkan karena dapat menurunkan produktivitas belajar. Tapi itu selalu tidak benar, karena terkadang ada anak yang selalu fokus bermain game, mungkin karena dia mengajar profesinya. Tapi itu sangat berbeda dengan gaming. Mungkin ada beberapa anak juga yang hanya bermain-main game-game yang offline, mungkin yang tidak terlalu kompetitif. Ya, itu tidak terlalu banyak manfaatnya untuk bersenang-senang saja. Itu makanya gaming tersebut bisa dibilang bisa mengurangi produktivitas belajar. Sedangkan e-sport mungkin dia fokus ke suatu profesinya. Kita lanjut. Ada pula sejarah e-sport. Jika ingin menelusuri secara lebih lanjut, budaya kompetisi di video game sudah dimulai sejak tahun 1970. Masa yang bisa disebut awal dekade industri video game. Jangankan teknologi internet, komputer pada zaman itu saja masih sangat purba, masih kuno ya istilahnya, yang punya kemampuan komputasi yang sangat lemah. Jaringan internet pada zaman itu tidak terlalu cepat-cepat sekali ya. Belum ada yang namanya 4G mungkin. Lalu kita lihat macam-macam game e-sport yang dipertandingkan. Di sini ada dua platform, di platform komputer dan di platform mobile. Contohnya di komputer ada game Dota 2 yang seperti di gambar pertama tadi yang sangat megah tadi, League of Legends, Pro Evolution Soccer. Kalau ini Pro Evolution Soccer ini seperti game-game bola ya, seperti yang di PS yang biasa kita mainkan. Lalu ada di platform mobile. Platform mobile ini seperti Mobile Legends yang biasa sudah umum ya kalau di Indonesia sepertinya ya. Arena of Valor, PUBG ya, Free Fire. Ini yang biasa sering terdengar di Indonesia ya, sudah umum bagi kita. Kalau di Eropa itu, Amerika, di luar negeri, selain Asia Tenggara
itu biasanya yang populer itu game-game yang ada di komputer ya. Nah, sedangkan di Asia Tenggara itu kebanyakan di perangkat mobile ya, karena pemasaran HP di Asia Tenggara itu sangat pesat juga ya. Makanya ada faktor utama juga game-game mobile ini sangat populer juga di Asia Tenggara. Next. Lalu apa sajakah sumber pendapatan dan pengeluaran tim e-sport? Nah, pertama yaitu sponsor. Sponsor merupakan pendapatan yang paling utama bagi suatu organisasi tim e-sport, yaitu 90% dari total pemasukan organisasi e-sport berasal dari sponsor. Lalu masih ada hadiah turnamen. Selain sponsor, sumber pemasukan lain bagi organisasi e-sport adalah suatu hadiah turnamen. Seiring dengan semakinnya populernya e-sport, semakin besar juga total hadiah yang ditawarkan suatu kompetisi e-sport. Lalu kita langsung ke merchandise. Nah, di merchandise ini kita lihat banyak ya, kayak baju, boneka-boneka, alat-alat gaming, cangkir. Nah, itu yang berlogo-logo tim tersebut ya biasanya ya. Lalu kita lihat dari konten dan streaming. Konten dan streaming ini misalkan kita membuat suatu video lalu kita unggah ke suatu platform, contohnya diunggah ke YouTube. Nah, itu kan banyak orang yang menarik perhatian, mungkin kontennya bagus atau sebagainya. Nah, itu semakin banyak orang tertarik pada tim kita, mungkin karena kontennya bagus. Nah, lalu dia mengenal tim kita, lalu orang itu bisa membeli merchandise kita, dan kita semakin populer di tim tersebut mungkin. Kita lanjut. Pengeluaran. Di sini ada juga pengeluaran yang harus dilakukan oleh suatu tim, yaitu pertama gaji dan pemain dan staff. Untuk mendapatkan penghasilan dan dari hadiah turnamen yang mereka menangkan, atlet e-sport mendapatkan gaji bulanan layaknya pekerja biasa. Seiring dengan semakin populernya e-sport, semakin besar pula gaji para profesional. Tentu tidak semua pemain profesional punya gaji yang sama. Biasanya besar gaji pemain ditentukan berdasarkan performa dan ketenaran pemain tersebut. Lalu ada sewa atau beli gaming house. Sama seperti olahraga tradisional, pemain profesional juga memiliki jadwal latihan yang padat. Karena itu biasanya tim organisasi e-sport menyediakan gaming house atau fasilitas latihan untuk berfungsi sebagai tempat tinggal para pemain timnya. Di sana para pemain profesional bisa berlatih tanpa harus bingung mengatur jadwal temu. Biaya produksi konten. Tadinya adanya sebuah konten, jadi perlu juga suatu biaya untuk memproduksi suatu konten. Lalu perkembangan e-sport Indonesia. Perkembangan e-sport juga tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia yang telah menyediakan wadah bagi para atlet e-sport. Tujuannya tidak lain untuk supaya mereka bisa memberikan prestasi terbaik untuk Indonesia. Misalkan turnamen Piala Presiden dan Piala Menpora. Di sini yang kita lihat di gambar sebelah kanan, ini yang baju warna kuning pemenang Piala Presiden. Lalu yang baju warna merah ini pemenang Piala Dunianya PUBG Mobile. Lalu yang di bawah pemenang Piala Dunianya Mobile Legends. Juara satu semua ya. Lalu ada game yang dipertandingkan di SEA Games. Adapun game-game yang dipertandingkan di SEA Games 2019 di Filipina kemarin, yaitu pertama ada Tekken 7, StarCraft, Hearthstone, Mobile Legends Bang Bang, dan Dota 2, Arena of Valor.
Nah, kemarin Indonesia dapat menyumbang 2 medali perak dari permainan Mobile Legend juara 2 dan Arena of Valor juara 2. Kesimpulannya yaitu olahraga elektronik atau yang biasa dikenal dengan elektronik e-sport merupakan suatu istilah untuk kompetisi permainan-permainan jamak atau multiplayer, umumnya para pemain profesional. Beda e-sport dengan gaming. Nah, kalau e-sport itu fokus pada suatu game, jadi dijadikan profesi. Nah, jadi fokus kita menjadi atlet ya. Sedangkan gaming itu untuk rekreasi, seperti game-game biasa yang untuk menghilangkan stres atau untuk sebagai hiburan saja untuk sementara waktu. Perkembangan e-sport di Indonesia sangat pesat karena didukung oleh pemerintah, karena telah menyediakan wadah bagi calon atlet e-sport. Nah, kalau di Indonesia pemerintah telah mendukung adanya suatu e-sport untuk menjadikan atlet-atlet e-sport terbaik di Indonesia di suatu cabang-cabang tertentu ya. Lalu game online yang dipertandingkan biasanya apabila adanya banyak pesaing, kompetitifnya besar dan ramai dimainkan. Dan game-game itu juga sangat populer untuk sementara waktu. Mungkin game itu tidak selamanya ada selalu di atas. Kepopuleran suatu game itu bertahan hanya beberapa tahun biasanya. Tergantung bagaimana cara mengembangkan suatu game tersebut, bagaimana cara menarik suatu peminat suatu game, suatu orang ke dalam game tersebut. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah atau sumber-sumber yang salah, tolong dimaafkan ya. Apabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.